bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku.
pagi, Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih dan anak-anakku. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan senantiasa ada dan setia pada kehidupan kami. Ketika kami membuka mata kami pagi ini, kami melihat karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberi kami kuat, sehat. Tuhan menganugerahkan juga kehidupan yang baru, bahkan berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan untuk boleh kami nikmati dan boleh kami terima hari ini. Tuhanku, sebelum kami mengerjakan banyak aktivitas pekerjaan, kami membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat kami yang melindungi, menopang, memberi semangat, dan juga senantiasa terus memberikan kepada kami motivasi. Oleh karena itu pagi ini kami rindu belajar dari setiap firman Tuhan yang Engkau akan taburkan dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami untuk boleh kami memahaminya, bahkan Tuhan bersama-sama dengan kami berjuang untuk mewujudkan firman-Mu itu di dalam sikap dan perilaku kami. Kami mohon pengampunan untuk setiap dosa dan kekurangan kami. Dan waktu sepenuhnya pagi ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berfirman dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat yang terkasih dan anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita belajar dari perikop Ibrani bagian terkecil dari pasal 10, 2 ayat, yaitu ayat yang ke-24 dan 25 dalam sebuah tema saling memperhatikan. Kita sering mendengar sebuah istilah atau sering juga dinasihati oleh para pebisnis yang sudah sukses dengan sebuah istilah mind your own business. Yang artinya adalah urusi urusanmu sendiri. Jangan mencampuri urusan orang lain. Jangan kepo. Jangan pernah mengobok-obok kehidupan orang lain. Dan ternyata apa yang diistilahkan ini seringkali masuk atau dibawa di dalam komunitas orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau di dalam komunitas gereja. Ada memang bagian dari istilah ini yang berguna pada hal-hal kecil atau hal-hal yang mungkin tidak menjadi pokok kehidupan orang Kristen. Ketika istilah ini diterapkan, kita tidak menjadi kepo ketika kita ada di dalam komunitas gereja dan melihat orang lain menggunakan baju yang mahal, yang bagus, sepatu yang mahal, yang bagus. Kita tidak perlu bertanya berapa ya harganya sepatu itu, berapa ya harganya baju itu. Atau ketika kita melihat orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, atau di dalam komunitas gereja memiliki mobil baru.
Kemudian kita mulai bisik-bisik. Mobil itu dibeli dengan harga cash atau kredit ya. Dari mana dia dapat uang? Gajinya berapa bisa membeli mobil sebagus itu? Ketika mindset mind your own business ini diterapkan dalam sebuah komunitas gereja atau orang percaya, hal-hal itu tidak akan terjadi. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam sebuah persekutuan atau komunitas, entah orang tersebut menggunakan sepatu yang mahal atau tidak, menggunakan mobil yang bagus atau kendaraan umum, tidak menjadi masalah urusan kita. Karena kehidupan ekonomi mereka adalah kehidupan orang tersebut. Tetapi akan menjadi masalah ketika kemudian kita menutup diri untuk tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita terpanggil di dalam sebuah pelayanan gereja, entah itu menjadi pendeta, majelis, pelayan yang sering kali melayani di ibadah-ibadah gereja ataupun di sebuah perayaan, yang kita mau tampilkan adalah dalam tanda kutip show, panggung, penampilan, hal yang baik untuk Tuhan. Tetapi ketika kita diperhadapkan kepada komunitas di dalam persekutuan yang kita layani, ada anggota saudara kita yang menemui masalah, kita tutup mata. Ketika ada sebuah berita, rumahnya di mana ya? Istrinya namanya siapa ya? Bagaimana keadaannya? Kita buta. Kita tidak tahu. Sedang apa pergumulan mereka ya? Karena apa? Mindset kita adalah di dalam sebuah gereja hanya show atau menampilkan. Dan itu kemudian kita klaim pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatian kita sekecil apapun terhadap anggota keluarga kita di dalam sebuah komunitas itu sesuatu hal yang luar biasa dan berartinya bagi orang yang kita perhatikan. Saya tidak sedang bercerita bahwa kami keluarga pendeta, di mana seorang pendeta harus hafal jemaatnya dari A sampai Z, harus hafal tentang pergumulan jemaat tersebut, harus hafal tentang karakter kebutuhan, karena itu menjadi sebuah pekerjaannya sebagai seorang pastoral. Tetapi ketika kita terpanggil di dalam sebuah komunitas, ternyata itu menjadi panggilan kita semua. Di dalam Ibrani ini kita diingatkan kembali. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatian yang kecil ketika Bapak Ibu masuk di dalam sebuah komunitas yang sekarang marak adalah WA group. Entah itu WA group kelompok, entah itu WA group di dalam komunitas gereja, kemudian majelis, jemaat atau pendeta memberikan informasi bahwa ada jemaat yang sakit. Dengan cepat sekali jemari kita kemudian menjawab melalui jawaban WA. Kami turut mendukung dalam doa. Pertanyaan saya, apakah turut mendukung dalam doa itu hanya tertulis di WA? Ataukah yang menulis itu mempunyai waktu khusus dengan Tuhan untuk mendoakan saudara kita yang sedang bergumul sakit? Kalau itu hanya sekedar show, kalau itu hanya sekedar supaya diperlihatkan kepada orang, lebih baik itu disimpan di dalam sebuah perbuatan. Jemaat yang terkasih, perbuatan itu memang
sewajarnya diketahui orang. Tetapi ketika perbuatan itu dalam tanda kutip dikerjakan dengan tulus, maka kita tidak terbeban. Entah kita menerima sebuah penghormatan, entah kita menerima hasilnya kita menjadi saudara itu ataupun tidak. Karena yang kita kerjakan itu dengan tulus, dengan ikhlas. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada satu beban tersendiri ketika kita masuk menjadi sebuah komunitas. Ada kalimat ketika ada orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita saling menasihati. Bagaimana kita tahu pergumulan orang lain kalau kita tidak mengenal orang itu? Bagaimana kita tahu kalau orang itu sedang membutuhkan sebuah nasihat kalau kita tidak peduli kepada orang itu? Sehingga segala keterbukaan, segala hal yang kita kerjakan membutuhkan saling percaya dan saling terbuka. Kita mulai refleksi dan membuka mata kita. Saat ini kita sedang ibadah dengan waktu dan jemaat terbatas. Kita tidak memakai masker saja, kadangkala tidak mengenal siapa jemaat yang ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang. Sekadar atau mungkin lip service, tersenyum ataupun bersalaman waktu itu cukup untuk kita. Tanpa kita mengenal siapa dia. Ada pergumulan apa? Dan ketika jemaat itu menghilang tiba-tiba dari kehidupan gereja, dipertanyakan, ada apa? Kenapa? Jemaat yang terkasih, ada sebuah film cerita pendek, kalau sekarang lagi booming, cerita tentang Tilik Butejo, dan itu cerita umum. Ada cerita pendek dari Manado yang berjudul Kasih. Dalam cerita ini secara singkat diceritakan ada sebuah keluarga muda yang cukup sukses dan mereka berdua suami istri ini belum dikaruniai anak. Mereka mendiami sebuah ruko, rumah sekaligus toko, dan cukup berhasil, cukup sukses, mempunyai mobil bagus, mempunyai ruko yang sangat besar, representatif, dan juga laris. Di satu sisi ada seorang pemuda luntang-lantung yang sudah tidak punya siapa-siapa dan pekerjaannya ini adalah memungut makanan di tempat sampah. Dia menjadi gelandangan, tidak punya saudara, tidak punya pekerjaan, untuk makan dia harus mencari dan sebagainya. Sehingga pada suatu saat dia menemukan tempat yang nyaman untuk sekedar tidur di malam hari. Dan tempat yang nyaman tersebut adalah teras dari ruko keluarga muda ini. Di hari pertama ketika yang memiliki ruko ini, pemuda ini membuka pintu rukonya, mendapatkan gelandangan itu tidur di teras. Cukup hanya diingatkan, diusir. Hari kedua ketika yang mempunyai ruko ini membuka, tetap lagi ada gelandangan. Mereka mengambil sebuah tindakan, yang memiliki ruko ini mengambil ember, diisi air, kemudian pemuda ini dikasih ataupun diusir dengan menyentorkan air tersebut ke tubuh gelandangan tersebut. Hari yang ketiga, ketika yang memiliki ruko ini membuka kembali pintu rukonya, mendapatkan gelandangan itu masih saja di situ. Dia mengambil sapu, kemudian orang ini diusir dengan cara dipukuli menggunakan sapu tersebut. Dia cukup kesal, cukup merasa terganggu karena gelandangan tersebut membuat terasnya kotor, membuat bau yang tidak enak di rukonya. Dia rasanan sama istrinya, aku merasa terganggu.
Kemudian istrinya ini mengingatkan, dia tidak mengganggu kita, dia hanya butuh tempat berteduh. Kita memiliki banyak makanan, malah ada baiknya ketika kita harus berbagi dengan orang tersebut. Tetapi suaminya ini ternyata seorang bisnis yang tidak mau mencampuri urusan orang lain. Dia tidak mau tahu, dia merasa terganggu. Kemudian pada hari berikutnya ketika yang memiliki ruko ini kembali membuka rukonya, dia masih mendapatkan gelandangan ini tidur, tetapi bukan di teras, di pojokan teras dalam kondisi menelungkupkan, tangannya menutupi perut dan ada kotoran yang berceceran di situ. Dia sangat marah, kemudian dia mengusir gelandangan tersebut menggunakan palu yang memang sudah dia sediakan. Kemudian setelah peristiwa itu, setiap pagi ketika dia membuka ruko, dia tidak mendapatkan lagi gelandangan. Hari pertama dia merasa lega. Hari kedua dia merasa tidak merasakan lagi gangguan. Tetapi dia terusik. Setelah beberapa hari dia membuka dan dia merasa ada sesuatu yang hilang dari setiap kehidupan yang dia jalani. Kemudian dia sadar ternyata di dalam ruko itu dia memasang CCTV. Dia kepingin melihat tayangan CCTV apa yang dikerjakan oleh gelandangan ini selama ada tinggal di teras depan ruko. Dia mulai membuka tayangan CCTV itu. Dan ternyata yang dikerjakan oleh istrinya ini selalu memberi roti ataupun makanan. Itu yang membuat gelandangan tersebut setiap kali datang ke ruko tersebut. Dia merasa dihargai dan diperhatikan oleh istrinya. Kemudian ketika dia melihat tayangan berikutnya, ternyata ada banyak kali pencuri, penjahat yang hendak masuk ke ruko lewat tayangan CCTV. Ada yang hendak mengganggu mobilnya, ada yang hendak mencongkel tokonya, ada yang hendak mengambil mobil paksa. Dan ternyata gelandangan ini dengan mempertaruhkan nyawanya mengusir setiap pencuri penjahat yang hendak masuk ke ruko orang tersebut. Yang pada hari terakhir ketika yang memiliki ruko ini membuka rukonya dan melihat gelandangan ini ada di pojok dengan beberapa kotoran, itu ternyata darah. Hari terakhir ketika dia mengusir gelandangan ini, ternyata gelandangan ini kena tusuk penjahat yang menyebabkan luka yang sangat mendalam. Dan dia diusir oleh pemilik ruko ini dan ternyata gelandangan ini akhirnya mati di jalan. Dan ketika dia melihat tersebut, ternyaklah dia. Dia baru mengetahui berita-berita tentang gelandangan ini dari medsos ataupun dari orang-orang di sekitarnya. Dan dia tidak bisa membalikkan waktu yang sudah berjalan. Orang yang selama ini tidak pernah dihargai, orang yang selama ini dianggapnya mengganggu, orang yang selama ini dianggapnya menjadi sampah bagi dia, ternyata memiliki andil yang luar biasa untuk menyelamatkan setiap aset dalam kehidupannya. Dia menyesal, tetapi dia sudah tidak bisa lagi mengembalikan rasa untuk menghargai orang tersebut, karena orang tersebut sudah tidak ada. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa pandemi ini kita banyak sekali menjumpai orang-orang di sekitar kita yang memang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan pemeliharaan dari gereja, juga membutuhkan perhatian dari kita. Mungkinkah kita menanamkan mind your own business atau fokus kepada diri kita, kepo terhadap orang-orang di sekitar kita. Sementara mungkin kita cukup untuk kebutuhan kita. Minimal kita memperhatikan, memberikan jalan keluar dan solusi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga
kalaupun kita memiliki daya upaya, kita menolong dan memberikan bantuan. Menasihati ketika orang-orang tersebut memang membutuhkan nasihat buat kita. Sehingga kita tidak lagi jadi orang Kristen yang hanya mengedepankan show ataupun yang penting aku bisa. Dalam tanda kutip berkata menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan kita. Tetapi sebenarnya kita menutup mata terhadap ibadah kita yang sejati, yaitu memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Perhatian kita yang sekecil apapun sangat berarti. Dan percayalah, apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Saya memberikan ilustrasi penutup pada saat ini. Kita sudah tidak asing lagi dengan medsos. Kita memiliki Twitter, Instagram, Facebook. Ketika kita memiliki banyak teman, relasi, kita memperhatikan, memberikan like, suka di dalam konten Facebook orang-orang di sekitar kita, maka respon yang akan diberikan oleh orang tersebut menyukai komentar ataupun likes kita. Sehingga ketika kita juga memposting sesuatu, imbal baliknya kita juga akan kebanjiran likes postingan kita. Tetapi sama dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita tidak pernah menyukai atau memperhatikan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan berharap kita disukai ataupun di likes oleh orang-orang di sekitar kita. Karena hukum sebab akibat itu ada. Amin. Saat teduh untuk kita, dan kita akan berdoa menutup persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Pagi ini kami diajari Tuhan melalui Ibrani, bagaimana kami mengerjakan hukum kasih dalam kehidupan kami. Ibadah kami yang sejati adalah ibadah yang tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga membuat senang orang-orang di sekitar kami melalui perhatian, melalui kasih, melalui kepedulian kami. Tidak lagi kami menutup diri, namun kami membuka diri. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh orang-orang di sekitar kami dan juga oleh kami sendiri, kami terus bisa saling mendukung, kami bisa saling mendorong, kami bisa saling membantu di dalam sebuah persekutuan, terutama di dalam sebuah komunitas orang percaya. Jadikan kami teman seiring seperjalanan. Kami boleh bersama-sama menikmati sukacita di dalam persekutuan tersebut. Tetapi ketika saudara kami mengalami duka cita, kami ikut ambil bagian berempati, tidak hanya sekedar bersimpati. Ketika saudara kami membutuhkan bantuan, membutuhkan motivasi dari kami mempunyai waktu, kesempatan untuk juga memberi kehidupan kami, memperhatikan saudara-saudara kami. Dengan demikian, yang disukai oleh Tuhan adalah ibadah kami yang sejati. Mohon pengampunan jikalau sampai dengan detik ini kehidupan kami belum banyak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bahkan mungkin kehidupan kami adalah kehidupan yang egosentris, mementingkan kepentingan diri sendiri, menutup diri untuk orang lain. Mohon pengampunan. Jikalau masih ada waktu kesempatan untuk kami boleh belajar, untuk terus-menerus semakin sempurna di hadapan Tuhan, ajari kami untuk menerapkan hukum ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami seutuhnya kepada Engkau. Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang mengatur setiap langkah kehidupan kami. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari